Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Al-hadiruna wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, al-ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah. Insyaallah malam hari ini majelis terakhir kita dalam rangkaian majelis daurah selama kurang lebih 4 hari. Kita akan membaca sebuah nadam syair dalam bahasa Arab, syair dalam bahasa Arab yang berjudul Tuhfah Al-Maqdisiyah atau hadiah dari bumi Baitul Maqdis. Ini ditulis oleh seorang ulama kontemporer, masih hidup beliau, bernama Syekh Dr. Bashir Isom Al-Marokisi. Beliau adalah ulama Maroko yang merupakan juga dai, khotib, orator, juga seorang ulama muslim, penulis yang aktif. Banyak menulis dalam bidang bahasa Arab, balaghah, juga dalam bidang counter terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Beliau ini menulis ini cuma 20 bait syair. Tujuannya adalah untuk memberikan maklumat kepada kaum muslimin seluruhnya bahwasanya perkara di Palestina itu adalah perkara agama, tidak sekedar politik, budaya, ataupun yang semacamnya. Tapi di sana ada yang namanya clash, ada namanya konflik yang mana agamis. Artinya Islam melawan kufur. Kemudian karena pentingnya kejadian yang ada di Palestina, beliau di sini menuliskan beberapa perkara yang wajib seorang muslim yakini tentang Palestina. Jadi harus tahu kita bahwasanya ada hal-hal yang berkenaan dengan Palestina dan itu merupakan bagian dari syariat Islam. Beliau ingin memberikan pelajaran, ingin memberikan pencerahan kepada kaum muslimin bahwasanya di sana ada hal-hal fardhu ain yang harus kita yakini yang berkenaan dengan Palestina atau Baitul Maqdis. Kita mulai karena ini satu halaman saja. Ahmadu Rabbi Bari Al-Akwani, pujian terhadap Allah Bari Al-Akwani, Bari Al-Akwani pencipta alam semesta, musalliyan ala Nabi Al-Adnani, dan sholawat tercurahkan kepada Nabi keturunan Adnan. Karena salah satu nama kakek Rasulullah adalah Adnan. Wa hadhil abyatu fil muhatami, bait-bait syair ini membahas tentang al-muhatami. Al-muhatami adalah sesuatu yang fardu, yang wajib. Wa hadhil abyatu fil muhatami, bait-bait ini membahas tentang hal yang wajib. Alaihi akdul qalbi indal muslimi, yang wajib akdul qalbi, diyakini di hati, indal muslimi, bagi seorang muslim. Jadi muslim apapun profesinya wajib meyakini hal-hal ini, dan hal-hal ini berkaitan dengan Palestina. Tentang apa yang wajib diyakini? An Masjidil Aqsa wa Baitil Maqdisi, tentang Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Tentu penamaan Masjidil Aqsa itu setelah datang Nabi Muhammad SAW. Artinya nama yang lebih lama itu Baitul Maqdis. Terkadang Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis itu dimaksudkan adalah masjid dan sekitarnya.
terkadang dimaksudkan adalah tanah yang di dalamnya ada Masjid Aqsa-nya yang mencakup tanah Palestina itu. Jadi dua-duanya boleh dimaknai seperti itu. An Masjidil Aqsa wa Baitil Maqdisi harrarahul maula minal mudannisi. Yang mana kenapa dinamakan Baitul Maqdis? Karena Allah sucikan. Dari siapa? Dari mudannisi. Dari orang-orang yang membuat keonaran atau kekotoran. Ya karena sering ya. Bahkan ketika di zaman Nabi Muhammad itu Masjidil Aqsa itu di tangannya bukan Yahudi, di tangannya Romawi. Sebelum di tangan Romawi pernah dikuasai oleh imperium-imperium yang lain, bahkan penyembah berhala. Ya, baru setelah itu diambil alih oleh Muslim di zaman Sayyidina Umar, itu diambil dari tangan Nasrani, bukan dari tangan bangsa Yahudi. Sampai di tangan Muslim lama, nanti ada ada politik di Muslim itu yang tidak beres, akhirnya kembali lagi ke kaum kafir, direbut lagi, akhirnya sampai tahun 48 diambil lagi. Seperti itu. Tayyib. Fal Masjidul Aqsa bi ardi Syami fil Qudsi haitsul usdu fil ajami. Masjid Aqsa itu ada di tanah Syam, yaitu Palestina. Karena tanah Syam itu mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dan ketika sebelum adanya negara-negara modern seperti saat ini, Syam itu mencakup 4 negara itu. Walaupun sekarang sudah menjadi negara-negara masing-masing. Fal Masjidul Aqsa bi ardi Syami fil Qudsi, di kota Quds, haithul, di kota Kudus. Tapi Kudus Arab, bukan Kudus Jawa. Fil Qudsi haithul usdu fil ajami, yaitu di kota Quds di mana para singa berada di dalam rimbanya. Maksudnya apa? Karena memang banyak hadis yang menyebutkan ardus Syam ardur ribat. Tanah Syam, tanah Palestina, tanah Suriah, tanah Yordan, tanah Lebanon atau tanah Syam secara umum itu adalah tanah perjuangan. Karena memang sejarah perang di tanah tersebut itu sudah mendarah daging, bahkan ada di nubuat hadis Rasulullah. Maka dikatakan Masjid Aqsa berada di kota Quds, di bumi Syam, di mana para singa berada di kandangnya. Karena memang itu kandangnya para pejuang. Maka seperti Gaza, itu dinamakan Gaza karena di situ memang para perang. Gaza itu kan dari kata ghazwah itu. Itu memang kuburannya para musuh dan kolosiumnya para mujahid. Jadi ini kenapa dinamakan al-usdu fil ajami, singa berada dalam sarangnya. Dimulai dari sini. Ardun ilaiha nujjiyal khalilu, harus kita yakini bahwasanya Nabi Ibrahim itu diselamatkan Allah setelah tidak mempan dibakar itu di Masjidil Aqsa, di tanah Palestina. Walutunil mutahharun nabilu, dan Nabi Lut ketika pergi karena akan azab kaumnya, perginya juga ke Palestina. Jadi ini harus kita yakini. Khairu biqa'il ardi fi syar'in nabi mim ba'di Makkata wa ba'da Yathribi. Khairu biqa'il ardi. Palestina, Masjidil Aqsa sebagus-bagusnya tanah di dalam syariat Islam setelah tanah Mekah dan tanah Yathrib dan tanah Madinah. Ini juga harus kita yakini. Tanah yang makanya sering dikatakan Masjidil Aqsa itu adalah Thalithul Haramain. Haram yang ketiga. Haram yang pertama Mekah, haram yang kedua Madinah, haram yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Lah pengetahuan ini tuh harus tertanam di hati kita dan murid-murid kita karena ini hubungannya murni agama. Soal politik memang ada.
Soal sejarah ada, semua ada. Ekonomi semua ada, tapi agama juga ada. Sehingga kita tidak masa bodoh dengan perkara ini. Karena ini ada hubungannya dengan agama. Intinya di situ. Kemudian awwalu qiblatin wathani masjidi wudhi'a fawqal ardi litta'abudi. Kiblat pertama orang Islam kan di Masjidil Aqsa. Selama 17 bulan atau 1 tahun sekian bulan. Baru setelah itu kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Wathani masjid. Dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Ka'bah. Dan jaraknya seperti dikatakan dalam hadis 40 tahun. Pembangunan Ka'bah 40 tahun setelahnya pembangunan Masjidil Aqsa. Ilaihi ma'sinwaihi laisa ghairu yundabu syaddur rahli yurjal khairu. Hanya ada 3 masjid di dunia ini. Jikalau kita bernazar tidak sah kecuali dilaksanakan di situ. Kita kalau misalkan dalam fikih, saya bernazar iktikaf di Masjid Al-Fatih Kediri. Ternyata ketika Ramadan mau ke Kediri males, jauh Kediri. Lebih baik iktikaf di masjid samping rumah, dekat, gak ada masalah. Walaupun nadarnya di sini. Tidak harus di masjid yang kita sebutkan. Karena semua masjid sama. Kecuali antum bernadar di Masjid Haram, harus di Masjid Haram. Antum bernazar iktikaf di Masjid Madinah, harus di Madinah. Antum bernadar di Masjid Aqsa, harus. Kalau enggak, nadarnya enggak sah. Inilah maksud dari ilaihi ma'sinwaihi. Sinwaihi itu 2 pasangannya, Haram dan Madinah. Laisa ghairu yundabu syaddur rahli yurjal khairu. Yudha'afu thawabu lis-sholati fihi ala akrim bidzil hibati. Salat di Masjidil di Masjidil Aqsa itu dilipat gandakan berapa kali lipat? 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Kalau di Nabawi 10.000. Ya, jadi salatnya tidak seperti di masjid-masjid lainnya. Walil murabitina fil aknafi fadhailu jallat anil ausofi. Ya. Dan orang yang berjihad murabitin fil aknafi di sekeliling Masjidil Aqsa. Fadhailu memiliki fadilah yang dijanjikan Nabi, jallat anil ausofi, lebih dari besar kalau mau kita sifati. Sungguh besar fadilahnya. Apa hadisnya? Ada hadis di Musnad Ahmad yang berbunyi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq hatta taquma sa'ah au kama qala Rasul. Masih ada sebagian umatku yang teguh memegang kebenaran sampai menunggu datangnya hari kiamat. Rasulullah ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Hum al-murabituna fi aknafi baitil aqsa. Au kama qala Rasulullah. Mereka yang sedang ribat, berjaga di sekeliling Masjidil Aqsa. Seperti itu. Terus ada hadis juga yang mengatakan, khairu a'malikum ribat wa khairu ribatikum ribatu asqalan. Itu juga ada hadis di riwayat Tabrani. Sebaik amal kalian adalah ribat. Ribat itu menjaga perbatasan dari serangan musuh. Dan sebaik-baik ribat adalah ribat di Asqalan. Asqalan itu adalah daerah sampingnya Gaza. Zaman dulu Asqalan dan Gaza itu satu tempat. Sekarang aja dipisah. Asqalan itu masuk ke negara penjajah Israel, sementara Gaza masih bersama Palestina. Intinya ada hadis-hadis yang banyak
yang menyebutkan fadilah berjuang di Palestina ataupun di Masjidil Aqsa. Maka dikatakan walil murabitina fil aknafi fadhailun jalat al-asafi. Ini perlu kita yakini bahwa nubuat, berita-berita dari Nabi tentang pejuang yang memperjuangkan Masjidil Aqsa itu sudah banyak sekali. Walaupun ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif, tapi secara akumulasi keseluruhan menunjukkan bahwasanya maknanya mutawatir. Maknanya tidak bisa ditolak. Menghasilkan ilmu yang meyakinkan bahwa Rasulullah memuji, mengunggulkan, memberikan fadilah bagi mereka yang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa atau Tanah Aqsa. Belum lagi hadis-hadis yang menunjukkan para pejuang yang berjuang di Tanah Syam secara umum, dan Masjidil Aqsa termasuk Tanah Syam. Belum lagi yang khusus yang seperti disebutkan di sini. Kemudian wa minhumut ta'ifatul mansurah atat ahaditsun bidza masyhurah. Bahkan siapakah ta'ifah mansurah itu? Siapakah kelompok yang selamat itu, yang ditolong itu siapa? Ulama mempunyai banyak pendapat. Ada yang mengatakan kelompok yang ditolong adalah ulama hadis. Ada yang mengatakan kelompok yang ditolong adalah ulama hadis maupun selain hadis. Ada juga yang mengatakan ulama kelompok yang ditolong adalah pejuang Baitul Maqdis. Aknafi Baitul Maqdis, mereka yang berada menjaga Baitul Maqdis. Artinya semua itu memungkinkan untuk menjadi Taifah Mansurah, karena Taifah Mansurah pendapat yang dikuatkan tidak terkungkung di satu golongan fungsi. Bisa di ulama, di satu waktu juga di pejuang, di satu waktu mungkin juga di orator, pendai dan seterusnya. Taifah Mansurah tidak terkurung di satu fungsi saja. Kemudian Masral Habib haitsu ammal anbiya tsummartaqa fafaqa kullal asfiya. Palestina adalah tempat Nabi Isra sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Masral Habibi, tempat Isra. Haitsu ammal anbiya, di sana Nabi mengimami seluruh nabi. Tsummartaqa, kemudian naik Mi'raj. Fafaqa kullal asfiya, dan di atas Nabi derajatnya ditinggikan melebihi para malaikat dan para rasul dan nabi yang ditemuinya. Wa ada bil hibati wal alai muktasian bil izzatil qasai. Kemudian Nabi pulang dari Isra Mi'raj membawa nikmat yang besar, memakai pakaian kemuliaan yang terang, al-qasa. Al-izzah al-qasa artinya kemuliaan yang murni, yang tak agung, yang terang. Kemudian sejak diutusnya Nabi, mulai kapan tanah Baitul Maqdis itu masuk ke kekuasaannya orang Muslim? Wa kana fathuhu ala yadi Umar fa'azza mu'minun wa dhalla man kafar. Dan dibukanya Baitul Maqdis itu di zaman kekhalifahan Umar, fa'azza mu'minun wa dhalla man kafar. Akhirnya mulialah orang yang mukmin dan hinalah orang yang kafir. Wa rafa'at bayarikut tauhidi alaihi saliman minatan didi. Kemudian bendera tauhid, bayarikut tauhid, bendera tauhid itu berkibar, saliman minatan didi, tidak ada yang menggoyahkan. Indo'a yauman rudda bil jihadi la bil musawamati wal ifsadi. Nah ini salah satu masalah yang dikuatkan oleh penulis, yaitu Dr. Syekh Isam Al-Maraqisi. Beliau meyakini bahwasannya Palestina itu sebagaimana dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, baik dari kafir yang satu ke kafir yang lain,
itu berpindah karena konfrontasi senjata atau fisik, dan ketika Umar masuk ke sana juga didahului dengan adanya peperangan, walaupun akhirnya pendetanya rela menyerahkan kuncinya kepada Umar dengan sukarela. Tapi sebelumnya ada konfrontasi juga. Dan sebagaimana Yahudi Zionis itu menyerang juga dengan senjata yang dipersenjatai oleh Barat, Inggris ketika itu, maka beliau mengatakan, Indo ayauman rudda bil jihadi, jika Palestina itu hilang di suatu hari, maka dikembalikannya juga harus dengan fisik, karena diambilnya dengan fisik. La bil musawamati wal ifsadi, tidak cukup hanya dengan negosiasi dan dengan janji-janji saja, malah justru semakin digigis. Fa innahu lil muslimina waqfu wa laysa yubtilul huquqal asfu. Ini masalah fikih penting. Ini harus diyakini setiap orang muslim. Tanah Palestina itu sudah menjadi tanah wakafnya kaum muslimin. Walaupun sudah diambil, al-asfu itu artinya digosok, diperampas. Walaupun sudah digosok, yang namanya gosok itu tidak menghilangkan hak kepemilikan pemilik sebenarnya. Walaysa yubtilul huquqal asfu, tidak menghilangkan hak kepemilikan hanya karena dirampas. Itu secara fikih Islam. Jadi tanah Palestina adalah tanah wakaf. Wakaf untuk kaum muslimin. Maka kalau antum tahu, Raja Saudi yang bernama Malik Faisal itu dinamakan dengan Syahidul Aqsa. Syahid karena Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan kita tidak akan diam sampai bisa sholat di Masjidil Aqsa, dan di masanya dia melarang minyaknya untuk dijual ke Amerika. Sama seperti Sultan Abdul Hamid itu juga tidak mau diberi berapapun Aqsa selama saya masih hidup. Karena itu wakaf kaum muslimin. Mungkin kalau saya meninggal nanti kamu bisa membelinya dari orang lain, Nabi. Ya kan? Dan ternyata betul. Artinya apa? Para raja-raja muslim di zaman dulu memahami perihal tanah ini adalah tanah wakaf muslimin. Seperti itu. Selanjutnya, la haqqa lil yahudi fihi mutlaqa kadhonni jahilin wa man tanzandaqo. Tidak ada hak Yahudi untuk tinggal di tanah Palestina sebagaimana pikiran orang jahil dan orang zindik atau liberal. Orang yang mengatakan ya udah dibagi dua saja, negara Yahudi dan negara Palestina, solusi dua negara. Seperti orang merampas rumah kita. Pas kita mau ambil rumah kita, ya udahlah daripada kamu melawan, bagi dua aja yuk. Itu rumah kita. Terus dirampas, terus minta dibagi dua. Itu enggak logis. Seperti itu. Lil muslimina huwa milkun rasihun bisyar'i wal qanuni hakun syamihun. Itu miliknya muslimin jelas. Baik secara syariat atau secara hukum negara internasional. Di muka bumi ini sudah ditiadakan namanya penjajahan. Ya kan? Maka melalui hukum internasional pun kalau mau adil, itu mereka nggak punya hak juga. Karena mereka statusnya adalah penjajah. Mahma yatulu zamanul ihtilali la budda lidzulmi minnaz zawali. Ini juga harus kita yakini. Namanya kezaliman itu pasti akan sirna walaupun seberapapun lamanya. Yang namanya zalim tidak mungkin itu langgeng. Ini menjadi motivasi kita agar kita tidak putus asa untuk bisa membantu memperjuangkan perkara ini dengan apa yang kita mampu. Jangan sampai kita berpikir bantuan usaha kita itu tidak ada manfaatnya, walaupun hanya bikin status dan lain sebagainya.
wa sawfa naqtulul yahuda hatma fi akhiriz zamani qatlan jamma kamal atal hadithu inda muslimi bil wa'di min nabiyyinal mukarrami. Ada hadis di Sahih Muslim di mana bunyinya akan terbunuh atau akan kita di akhir zaman akan memerangi Yahudi sampai setiap pohon mengatakan ini ada Yahudi. Ya Muslim, hadza Yahudi khalfi, kata pohon, kata hewan, kata batu, semuanya pada bilang, wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku. Kecuali pohon Gharqad. Apa hikmah dari hadis ini? Seorang ulama pakar fikih akhir zaman dari Yaman, pakar fikih akhir zaman dunia, namanya Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani, sudah meninggal, rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu pakar fikih akhir zaman dunia, pemikir muslim Yaman yang kritis ya dan alim. Beliau mengatakan, apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis di akhir zaman muslimin akan mengalahkan Yahudi, akan menundukkan Yahudi. Sampai-sampai setiap pohon, setiap batu mengatakan, ya Muslim, hadza Yahudiyun, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah. Apa hikmah yang bisa diambil dari hadis tersebut? Beliau mengatakan hikmah yang luar biasa. Coba kalian perhatikan, kata beliau. Di hadis itu, pohon, batu itu mengatakan, wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku. Berarti di masa itu tidak ada lagi batas-batas paspor. Tidak dikatakan wahai orang Indonesia, wahai orang Yaman, wahai orang Mekah, tapi wahai Muslim. Berarti di masa itu Muslim sudah menjadi satu kesatuan. Itu pemahaman yang disampaikan oleh orang Syekh Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Jadi kalau kita ikut dengan apa yang beliau katakan, kemenangan Muslim itu hanya akan datang ketika semua Muslim bersatu. Jadi ikatan Muslim itu yang menjadi ikatan terkuat. Kalau enggak ya masih jauh. Itu salah satu tadabbur dari Syekh Abu Bakar Masyhur Al-Adani. Beliau biasanya yang selalu bersama Habib Umar ketika masih hidup. Qatamma qasattu wal mahmudu huwal ilahu rabbunal ma'budu shalla ala nabiyina wa sallama wa alihi wa sahbihi wa akramah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah sedikit ya tentang maklumat tentang Palestina yang harus kita yakini minimal. Kalau ada yang tahu sejarahnya itu fardu kifayah bagi para dai-dai ataupun para pemikir, penulis, influencer yang berdakwah lewat medsos, nah itu perlu. Tapi untuk anak kita, pemuda-pemuda yang tidak belajar mondok, itu minimal harus tahu hal-hal yang disebutkan tadi. Tanah Palestina itu wakaf milik umat Islam. Di hadis disebutkan pejuang Palestina itu sudah dipuji Rasul sejak zaman dulu. Di sana ada haram ketiga setelah Makkah Madinah yaitu Aqsa. Ini hal-hal prinsip yang harus diketahui. Biar orang tidak tercuci. Ah itu cuma politik. Kayak perang di negara ini, di Afrika, di Sudan. Gak ada hubungannya dengan agama. Nah itu kan bahaya. Menggembosi. Ya kan? Maka yang penting-penting ini harus diyakini minimal untuk keluarga kita sendiri. Gimana? Nuasil? Apa? Zubat ya. Jadi kita bacakan ada nazam tentang tazkiyatun nafas, tapi kita baca saja karena penjelasannya sudah dijelaskan selama 2-3 hari kemarin dan ini kita bacakan saja biar ada sanatnya gitulah. Seperti itu. Kita share dulu.
Baik, ini adalah bait-bait syair juga tentang Tazkiyatun Nafas. Jadi isinya sama kayak yang kemarin secara umum, tetapi bedanya ini dalam bentuk syair. Mungkin nanti yang para santri-santri bisa dihafalkan. Ya kan, karena kalau syair itu kan bisa dilakukan biasanya. Saya baca, ini adalah Nadham Zubat Alfiyah dalam fikih Syafi'i. Dan ini kami pelajari dari guru-guru kami yang bersambung sanadnya sampai ke pengarang. Pengarangnya namanya Imam Ibnu Ruslan. Kita baca yang ada di ini apa namanya? Ada di kotaan itu. Bismillah. Man nafsuhu syarifatun abiyah yarba'u an umurihi daniyah walam yazal yajnahu lil ma'ali yasharu fi tilabihal layali. Orang yang cita-citanya tinggi itu dia tidak akan tertipu dengan hal-hal yang rendah. Cita-cita tinggi itu maksudnya apa? Sampai kepada Allah. Cita-cita rendah itu artinya apa? Hanya untuk dunia. Orang yang cita-cita tinggi yasharu fi tilabihal layali, dia akan memanfaatkan malam-malamnya untuk zikir dan ibadah. Wa man yakunu arifan bi rabbih tasawwara ibtiadahu min qurbihi. Orang yang arif, orang yang makrifat itu apa artinya orang makrifat? Orang makrifat artinya orang yang takut dimurkai Allah. Selalu memikirkan, jangan-jangan Allah murka sama saya. Itu artinya orang makrifat. Kalau makrifat cuma diomongkan, jubah yang tinggi, sorban yang kandel, tapi enggak ada di hati takut sama Allah, itu enggak makrifat. Wa man yakunu arifan bi rabbih tasawwara ibtiadahu min qurbihi. Takut kalau jauh dijauhkan dari Allah. Fa khafa wartaja wa kana saghiya. Hidupnya itu takut berharap, takut berharap. Doa, 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 doa. Doa, doa, doa. Ya, kayak yang di TikTok itu ada orang Arab Surabaya. Tidur, 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 bangun, bangun. Ya, doa, 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 doa. Bukan tidur bangun, tapi doa, 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 doa. Wa kana saghiya lima yakunu amiran wa nahiyah. Selalu melihat perintah, menjauhi larangan. Intinya dia selalu takut dari laknat murka Allah. Nah, maka kalau kita tidak pernah takut, sehari nggak ada takutnya, anteng-anteng aman-aman saja, ya belum makrifat. Tapi kalau sehari kadang takut, kadang berharap, takut, berharap, berarti makrifat. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang kemarin di Tazkiyatun Nafas itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya, fakullu ma amarahu yartakibu wa ma naha an fi'lihi yastanibu. Alamat bahwasanya dia sampai makrifat ketika dengar perintah dilakukan. Ketika dengar larangan dijauhi. Alamatnya itu. Hakikatnya ada rasa takut di hati. Ciri-cirinya aksi. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Itu makrifat. Fasara mahbuban li khaliqil bashar. Akhirnya orang yang takut Allah, menjalankan perintah Allah, mahbuban li khaliqil bashar. Mendapat cinta dari Allah, lahu bihi sam'un wa batsun wa basor. Sam'un, telinga. Batsun, tangan kaki. Basor, mata. Dijaga sama Allah. Maksudnya dijaga apa? Berat untuk maksiat. Maksudnya dijaga apa? Kalau terpaksa maksiat, mudah tobatnya. Sehingga Allah ampuni lagi. Itu arti dijaga. Maka, ya, kalau kita masih mudah maksiat, nggak ada rasa berat untuk maksiat, berarti kita belum dijaga Allah. Kenapa belum dijaga Allah? Karena belum dicintai Allah. Kenapa belum dicintai? Karena belum ada rasa takut dari laknat Allah. Sehingga tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan. Seperti itu. Selanjutnya. Wa kana walillahi waliya.
intolab a'tah thumma zadahu mimma ahab. Dan dia menjadi wali Allah. Wali Allah itu adalah orang yang istiqomah terhadap perintah Allah. Kalau dia memohon, dikabulkan doanya. Bahkan tidak hanya dikabulkan, diberikan yang lebih baik. Ya. Minta mobil, enggak diberikan mobil. Yang lebih baik, apa yang lebih baik? Enggak ada mobil. Karena bisa jadi kalau dikasih mobil enggak kuat. Akhirnya sombong. Akhirnya Allah berikan yang lebih baik. Tidak ada mobil tapi enggak sombong. Kan lebih baik. Ya, jadi itu wali Allah. Kalau minta dikabulkan yang sama atau dikasihkan yang lebih baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Ini adalah orang-orang yang impiannya tinggi. Orang impian tinggi itu takut murka Allah. Menjalankan perintah Allah. Akhirnya dicintai Allah. Kalau tobat cepat gak males. Dijaga matanya, telinga kakinya, seluruh anggota tubuhnya. Kalau doa dikabulkan. Kalau enggak dikabulkan sesuai yang diminta, diberikan Allah hikmah untuk memahami kenapa Allah memberikan ini. Sehingga hatinya tenang. Itu orang yang cita-citanya tinggi. Sekarang orang yang cita-citanya rendah. Wa qasirul himmati la yubali yajhalu fauqal jahli kal juhali. Orang yang himmahnya, semangatnya, cita-citanya rendah adalah orang yang gak peduli. Gak peduli hatinya kotor atau bersih. Gak peduli tadi maksiat, barusan maksiat, besok maksiat lagi. Gak peduli dengan yang haram, cuma dosa kecil. Dia gak peduli dengan dosa. Itu ngeri sekali. Wa qasirul himmati la yubali. Orang gak pernah peduli. Apakah dia takut sama Allah atau tidak? Apakah dia dijaga Allah atau tidak? Tobat belum atau sudah? Itu gak peduli dia. Karena itu tidak mendatangkan kenikmatan yang langsung dirasakan oleh panca indera. Gak menghasilkan makanan, gak menghasilkan minuman, gak menghasilkan pakaian, gak menghasilkan kuota, internet, kesenangan dan sebagainya. Maka dia gak peduli. Maka nasihat dari Imam Ibnul Rustan apa? Fadunakas sholaha au fasada au suhtonin au suhtonau takribanau ibada. Maka sekarang kamu wahai manusia pilih. Kamu mau milih soleh atau milih rusak? Milih murka atau milih ridho? Terserah. Kalau kamu milih ridho Allah, jadilah orang yang cita-citanya tinggi. Kalau kamu milih murka Allah, ya jadi aja yang cita-citanya rendah. Sekarang Syekh akan menjelaskan kita tentang apabila seseorang itu diuji dengan bisikan-bisikan jahat. Bisikan-bisikan buruk dan bisikan-bisikan setan. Wazin bihukmi syar'i kulla khatiri fa in yakun ma'murahu fabadiri. Jika terjadi bisikan di hati, maka timbanglah. Itu ada syariatnya atau ada larangnya. Kalau ada syariatnya, lakukan. Kalau ada larangannya, tinggalkan. Contoh ya, ada yang bisiki pas tidur, pas mau tidur. Kamu itu wali Allah loh. Padahal seharian itu baru maksiat. Setan itu, masa wali Allah seharian maksiat? Enggak mungkin. Maka jangan langsung, saya itu berarti wali. Berarti saya kayak gini aja. Itu setan itu. Kalau ada bisikan, kalau itu sesuai dengan syariat, lakukan. Kalau tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Kalau dari syariat, itu dari malaikat. Kalau nggak sesuai dengan syariat, itu dari setan. Imam Abdul Qadir Jailani Hambali, beliau aja datangi setan, mengatakan, mengaku saya adalah saya adalah Tuhan, kamu sudah saya bebaskan dari semua kewajiban syariat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu setan. Gak ada orang hidup di dunia kok dijatuhkan dari kewajiban syariat kecuali orang gila. Ya, itu makanya beliau langsung tahu setan itu, bukan Tuhan itu. Apalagi malaikat. Ya. Bisa jadi orang-orang yang mengaku nabi, ya,
Itu bisa jadi sebabnya karena dapat cahaya malam-malam, ngetuk pintu, bercahaya, ya. Terus mengatakan kamu adalah Rasul ke-26. Itu kalau orang nggak kuat bisa percaya loh. Tapi di sini dikasih kaidah. Kalau ada bisikan, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka dari setan. Maka fungsinya belajar itu biar tahu bisikan itu betul atau salah. Kalau nggak belajar, kamu adalah Nabi ke-26 untuk wilayah Pare. Ya. Yo siap gitu kan. Siap gitu kan. Langsung besok ikrar di depan mimbar. Kenapa? Dia nggak tahu dasarnya di Islam itu Nabi itu cuma 25. Nggak belajar akidah dia. Sehingga ketika ada cahaya membaiat dia jadi Nabi, dia percaya. Seperti itu. Jadi ini penting. Selanjutnya. Wala takhaf waswasatas syaitani fa innahu amrun minar rahmani. Jangan pernah takut bisikan setan. Karena bisikan setan itu adalah takdir dan ciptaan Allah. Kemarin sudah dijawab. Kalau takut sama manusia, solusinya menyendiri. Takut sama hawa nafsu, solusinya minta perlindungan kepada Allah. Takut sama dunia, solusinya meminimalisir konsumsi dunia. Takut sama setan, solusinya zikir, tilawah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau takut godaan setan, kayaknya ada yang ganggu saya ini. Wajar biasa seperti itu kan. Kayak ada yang ganggu saya, kayak ada ini. Berarti itu waswas atau setan, caranya adalah baca Quran, zikir dan seterusnya. Jadi jangan takut karena itu ciptaan Allah juga. Kata kita dulu, fa innahu amrun minar rahman. Saya punya teman ya, orang Medan. Kemarin ketemu tuh di daurah itu, dia itu dulunya penyihir. Tingkat sihirnya sudah kuat. Kalau ngerjakan soal ujian SMA itu, duduk gini pulpennya gerak sendiri. Nilainya 100. Pas mau ngelanjut kuliah nggak punya uang, akhirnya nggak sengaja nemu orang, kalau kamu mau sekolah gratis, pondok tahfidz. Dari situ dia kenal Quran. Mulai dia baca Quran, mulai sakitnya keluar semua. Pegel-pegel, stroke, linu, matanya kadang mau buta. Dan dia cerita suatu saat ya dia itu pernah membacakan Quran saudaranya yang juga berhubungan dengan jin seperti itu. Dia cerita, setelah gangguan setan itu saya bacakan Quran, rumah saya itu secara 2 minggu itu selalu dikelilingi kayak ada orang lari, bau wangi selama 2 minggu gitu. Jadi memang godaan setan itu ada. Tapi kata kitab ini apa? Wala takhaf. Ya, jangan takut. Ya mungkin kaget, itu wajar manusiawi ya. Apalagi mungkin itu pertama kali ya. Wih, ngeri banget nih. Saya punya teman dulu, jujur ya. Teman saya ini beliau ustadz, kandidat doktor Timur Tengah, seorang penghafal Quran. Sekarang beliau jadi kiai lah. Punya santrinya banyak, pondoknya banyak. Tapi beliau mengaku ketika mengobati, menerapi dirinya sendiri dari gangguan setan ya, yang memang itu keturunan dari orang tuanya dulu. Bukan karena dia sihir, enggak. Dia orang baik sekali. Dia mengaku 1 tahun pertama itu, saya itu kalau tahajud katanya, itu mual-mual mau muntah-muntah, di jendela depan kamar itu saya suruh melihat burung. Kepalanya tengkorak gitu kan. Ya tapi itu ya enggak mustahil kayak gitu, hal yang sebagian orang alami. Tetapi kaidah Islamnya bagaimana? Wala takhaf waswasatas syaiton. Jangan takut dengan godaan setan. Itu benar adanya. Fa innahu amrun minar rahmani. Itu adalah takdir dari Allah, ciptaan Allah. Ya. Tapi diobatinya dengan apa? Seperti di Tazkiyatun Nafas kemarin. Dengan baca Quran, dengan la haula wala quwata, dengan zikir seterusnya. Ya, baik.
bisa itu karena terbiasa. Ya, pertamanya kaget, lama-lama terbiasa juga. Seperti itu. Fa in takhaffuquhu minka ala man hiya wasfin mithlu ijabin fala wa in yakun istighfaruna yaftakiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Jadi gini, kalau kita takut berbuat karena takut riya, jangan tinggalkan perbuatan itu, karena kalau kalian meninggalkan perbuatan itu, setan akan bergembira 2 kali. Pertama, bisa menggagalkan antum melakukan kebaikan. Kedua, bisa menggagalkan antum berbuat yang baik. Ya. Maka ada perkataan Fudail bin Iyad, melakukan perbuatan karena manusia itu adalah riya, dan meninggalkan ibadah karena manusia itu juga riya. Jadi riya itu ada 2 sisi. Melakukan karena orang itu riya, meninggalkan karena orang juga riya. Meninggalkan ya karena Allah, melakukan ya karena Allah juga. Maka seandainya kita ingin sholat, pas sholat kebetulan ada ustadznya, waduh, mesti ini karena ada ustadz kan, waduh gimana biar tetap ikhlas, bukan karena ustadz, lawan aja semampunya, terus tetap sholat. Jangan karena khawatir riya atau sombong, pamer, tidak melakukan ibadah tersebut. Yang penting sudah melawan. Selanjutnya yang lewat di pikiran itu hanya bisikan saja. Gitu ya, lama-lama akan terbiasa. Jangan tinggalkan perbuatan mulia gara-gara kurang sempurna. Karena tidak berbuat mulia itu malah nggak ada perbuatan sama sekali. Kurang sempurna itu lebih baik daripada enggak. Karena kurang sempurna yang terbiasa akan jadi sempurna. Sementara enggak yang enggak terus. Seperti itu. Ya, ini maksud dari bait ini. Kemudian fa'mal wadawil ujba haitsu yakhturu mustaghfiran fa innahu yukafiru. Lah ini solusinya. Ketika ada rasa riak, rasa sombong, ketika berbuat kesolehan, obatinya satu, dengan istighfar. Udah, terus tetap lakukan. Misalkan, mau sholat, waduh, ada ustadz nih, mesti saya lebih hati-hati nih. Biasanya takbirnya, Allahu Akbar, Allah. Waduh gimana ini? Khawatir kan ini karena saya atau karena riya, ini kan biasanya kita ragu. Langsung aja udah obati istighfar. Astagfirullah, 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 lakukan. Dah. Kalaupun kok ternyata tadi riya beneran, itu sudah usaha untuk tidak dan sudah istighfar. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa in yakun mimma nuhita anhu fahuwa minasyaitani fahdaranhu. Ini lanjutan yang tadi. Jikalau ada bisikan itu yang buruk, itu dari setan. Tidak sesuai syariat. Fa in tamil ilaihi kun mustaghfira min danbihi asahu an yukaffara. Ya. Kalau misalkan kita melakukan bisikan yang buruk itu langsung istighfar. Jangan biarkan karena telah melakukan perbuatan maksiat. Fayughfarul haditsu lin nafsi wa ma hamma idza lam ta'mala aw takallama. Fayughfarul haditsu lin nafsi wa ma hamma idza lam ta'mala aw takallama. Ini tentang masalah gini. Jadi tingkatan bisikan. Bisikan hati itu yang paling rendah namanya adalah khotir. Khotir itu bisikan yang lewat. Seperti misalkan mau pacaran. Jalan, bertemu dengan akhwat atau ikhwan, tiba-tiba terbesit mau pacaran. Tapi cuma lewat tok, nggak sampai menetap. Ini namanya khotir. Kalau sampai bisikannya itu, pacaran nggak ya? Ada tawar-menawar. Tapi setelah itu hilang lagi. Itu namanya hadithun nafas. Kalau harus pacaran ini, terus hilang, tapi sudah ada keinginan,
tapi terus hilang. Itu namanya ham. Kalau harus pacaran, tapi dijaga terus, mencari kesempatan sampai bisa pacaran beneran, saya berhari-hari itu. Azimah. Ya, seperti itu. Azimah ini kalau terus dipertahankan itu berdosa. Dosa, walaupun nggak melakukan. Saya harus bunuh dia karena dia dulu mengambil jatah warisan saya. Dan itu tertanam selama bertahun-tahun, itu dosa. Tapi kalau masih sekedar lewat, ada tawaran tapi langsung pergi, atau pengen nggak jadi, khawatir, hadithun nafas, atau ham, itu nggak ada dosanya. Fayukfarul hadithu linnafsi wa ma hamma idza lam ta'mala au takalama. Khawatir, hadithun nafas, ham, itu tidak ada dosanya selama belum berubah menjadi aksi. Tapi kalau azimah, azam, walaupun belum ada aksi, sudah ada dosanya. Baik. Seperti orang yang terbunuh, masuk neraka juga. Kenapa? Karena mau membunuh saudaranya. Padahal dia nggak membunuh, tapi mau membunuh, dimasukkan neraka. Karena mau yang kenceng namanya azimah. Baik. Fajahidin nafsa bi alla taf'ala fa in fa'alta tub wa aqli ajila wa haitsu la tuqliul istildadhi au kasalin yat'uka bistihwadhi. Ini penting. Terkadang kita itu menikmati maksiat itu karena dua. Karena kita menikmati maksiat tersebut atau memang setan menguasai kita. Ulama itu menyebutkan, apa bedanya maksiat yang dari diri sendiri sama maksiat yang dari setan. Maksiat yang dari diri sendiri itu biasanya mau pindah tempat itu tetap masih pengen. Contoh ya, ada orang pengen minum khamar. Ketika di kamar, ya ada orang. Khamarnya sudah di tas. Pas mau buka tas, orang tuanya masuk, rasa pengennya terhambat, dia pindah ke depan rumah, nggak ada orang, pengen lagi. Jadi kalau maksiat itu dari hawa nafsu pribadi, biasanya ciri-cirinya mau pindah kemana-mana tuh masih pengennya maksiat yang satu itu. Tapi kalau maksiat yang dari setan, biasanya kalau sudah gagal itu rasa sudah hilang. Karena setan itu nanti nyari maksiat yang lain. Itu salah satu ciri maksiat itu dari diri atau dari ini. Ya. Kalau ada orang misalkan ya, naudzubillah ya, membegal atau memperkosa. Dan dia ketika diwawancarai sama polisi misalkan, dulu sudah pernah pacaran dengan orang itu, terus sudah pernah mengincar orang itu, terus mencari sepi. Itu namanya kan sungguh-sungguh, itu hawa nafsu itu. Jadi seperti itu. Jadi salah satu ciri maksiat itu dari diri sendiri atau dari setan. Selanjutnya, apa agar kita tidak tergoda oleh hawa nafsu dan setan itu apa? Biar nggak maksiat itu apa? Tipsnya adalah ini. Fadkur hujuma hadimil ladzati wa faj'ataz zawali wal fawati. Ingat-ingat mati karena mati itu memutus semua nikmat syahwat dan seluruhnya. Ingat mati. Ibadah. Zikrul maut itu ibadah. Wa aridit taubata wahyan nadamu alartika bima alaika yahrumu tahqiquha ikla'uha fil hali wa azmu tarkil audi fistiqbali fa in ta'alaqat bihaqi adami la budda min tabri'atin lidhimami wa wajibun i'lamuhu in jahila fa in yagib fab'ath ilaihi ajila. Terus penting tentang taubat itu tambahan dari yang kemarin. Kalau taubat itu berkenaan dengan uang dan orangnya itu berada di tempat jauh, walaupun orangnya lupa, kabari. Dulu saya pernah utang sama antum. Oh iya toh, saya kok lupa ya? Lupanya orang itu nggak membuat kewajiban kita gugur. Oh lupa toh, oh ya dia nggak jadi utang. Ya bukan seperti itu.
fa in yamut fahiya liwarithin yura in lam yakun fa'atiha lil fuqara. Kalau yang mengutangi kita mati, kasihkan ahli waris. Kalau orang yang kita utangi itu sudah mati dan kita nggak tahu keturunannya, sedekahkan untuk orang fakir atas nama orang tersebut. Kalau suatu saat ahli warisnya datang, kita kasih lagi 2 kali berarti. Paham? Karena sedekah ke fakir itu tidak menjatuhkan utang kita, tetapi insya Allah di akhirat nanti orang itu akan memaafkan kita karena telah kita sedekahkan atas namanya. Seperti itu. Ma'niyatil gharmi lahu idh hadar wa mu'sirun yanwil ada idha qadar fa in yamut min qabliha turjalahu maghfiratullahi bi antana lahu. Wa in tasiha taubatun wantaqadat bil audi la yadhuru sihatan madat wa tajibut taubatu min saghirati fil hali kal wujubi fi kabirati. Ini penting. Tobat itu wajib dari dosa kecil langsung sebagaimana wajib dari dosa besar dan langsung. Jadi dosa apapun harus ditaubati. Walau ala dzanbin siwahu qad asar lakin biha yasfu anil qalbil kadar wallahu khaliqun li fi'li abdihi qaddarahu qudratan lahu min indihi wa huwa alladzi abda'a fi'lal muktasib wal kasbu li abdi majayan yantasib waqtalafu farujiyat tawakkulu wa akharuna liktisabu afdalu. Ini masalah yang sering disebutkan di masalah tazkiyatun nafas dan ini yang terakhir ya. Lebih afdal mana? Tawakal, fokus ibadah, ngajar dakwah. Ya. Terus enggak kerja. Atau kerja ibadahnya nomor 2. Ini kan sering disebutkan. Ini sebenarnya permasalahan yang enggak benar. Maka yang benar adalah, kata Syekh Ibnu San, orang yang diberikan rizki oleh Allah untuk dakwah, untuk taklim, untuk menyebarkan ilmu, dan dia kuat, dia dan keluarganya, kuat untuk hidup dengan posisi tersebut tanpa minta-minta. Tanpa menghardik Tuhan ketika takdirnya itu berat. Berarti orang itu memang dikasih bakat oleh Allah untuk di bidang itu tawakul. Jadi porsi usahanya minimalis. Orang yang seperti itu, dakwah, ibadah, taklim, ya, pergi ke pedalaman, menulis, mengajar, anak istri ridho, kadang dihimpit dengan masalah ekonomi, enggak minta-minta ke orang, enggak menghinakan dirinya, enggak dersuloh. Orang seperti itu makom tawakul afdol. Maka dia kalau dibisiki dengan dunia, kamu itu kerja loh. Maka bisikan kerja melebihi yang telah dia lakukan, itu adalah bisikan setan. Tetapi yang kedua, jika orang itu sudah kerja maksimal, kerjanya enggak minimalis, maksimal, ya kan? Kemudian ibadahnya yang fardu-fardu aja. Tapi dia dengan kerja itu, ya, dia bisa ibadah dengan baik. Dia bisa maksimal di bidang yang dia geluti. Justru dia ketika diuji, hartanya berkurang sedikit, sedih sekali, ibadahnya enggak jadi khusyuk. Maka orang seperti itu, kalau ada bisikan, kamu itu ibadah saja, itu juga bisikan setan. Paham enggak? Jadi, makom yang terbaik adalah makom di mana Allah letakkan kita. Kita enggak bisa memukul rata. Enggak, orang yang hidupnya dari kecil itu pengusaha, dai yang juga entrepreneur, itu enggak bisa. Dia ceramah di dai kampung yang udah berdakwah puluhan tahun, kemudian hidupnya sederhana, Pak kamu itu mbok kerja. Ini bisa jadi malah bisikan setan ini. Karena dia sudah menikmati perjuangan itu,
anak istrinya ikhlas dengan seperti itu, dia menjaga kemuliaan dirinya, gak minta-minta, gak dersulo dan sempit. Justru kalau dibisikin dunia itu, bisa jadi itu mengganggu apa yang telah jadi posisi dia sekarang. Sebaliknya, orang yang gak bisa hidup tanpa usaha yang maksimalis. Karena usaha itu wajib hukumnya. Tapi ada yang maksimalis, ada yang minimalis. Minimalis maksudnya usaha biar dibilang usaha, biar gak dosa. Tapi ada kan orang yang usaha biar memang jadi kaya bisa membantu orang lain. Karena memang dia nggak bisa membantu pakai ilmu. Kalau ulama kan bantunya pakai ilmu. Syukur-syukur kalau ulama kaya ya. Tapi kalau nggak pun dia memang pakai ilmu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Maka pendapat yang mengatakan pasrah itu yang paling benar, itu tidak tepat. Sama pendapat yang mengatakan usaha itu harus maksimalis. Itu juga sama pengarang dikurang tepatkan. Yang tepat adalah kalau kita ditaruh di makom yang maksimalis, maka itu yang terbaik. Justru kalau ada bisikan, kamu menyendiri di masjid saja. Kamu sarkup saja, sarjana kuburan. Duduk di kuburan, baca yasin, terus itu justru itu bisikan setan. Sebagaimana pendai yang masuk ke Sumatera, Kalimantan, nulis buku, ceramah, dakwah sama anak sama istrinya. Kayak Syekh Abdurrahman As-Sumaid, orang Kuwait yang mengislamkan berapa ratus ribu atau juta orang di Afrika. Dari miliarder Kuwait berubah menjadi pendai di pedalaman Afrika, semuanya dijual. Sampai istrinya saja menjahit baju itu harus menjahit sendiri. Padahal sebelumnya miliarder. Bukan miliarder rupiah, miliarder dolar. Mewakafkan hidupnya itu. Dan keluarganya rela, anaknya diajak. Ya itu yang terbaik. Bukan terus antum dakwah terus gak kerja. Kapan antum kerjanya? Ini bisikan setan. Wong beliau di situ keluarganya rela, ininya rela, ikhlas. Beliau gak minta-minta, gak ngemis-ngemis. Baju makanan gak minta siapapun, gak pernah mengeluh. Itu makom yang terbaik. Sebagaimana ada orang yang makomnya kalau nggak kerja itu dersulo, sedih, minta-minta, menghinakan dirinya, kerja itu yang terbaik. Ya ini masalah tazkiyatun nafas juga. Taib. Wa talibut tajridi wa huwa fis sabab khafiyu syahwatin da'at fal tujtanab wa dhu tajarrudin li asbabin sa'al fahuwa alladhi andirwatil izzi nazal. Wal haqqu antam kutho haitsu anzalak hatta yakuna Allahu an naqalak qasdul adwi tarka janibillah fi suratil asbabi minka abdah aw litamahunin ma'ataka suli adharahu fi suratit tawakkuli man waffaqallahu ta'ala yulhamu al-bahtha an hadaini thumma ya'lamu. Bagaimana cara agar kita ditempatkan di tempat yang terbaik? Yang pertama atau yang kedua, selalu berdoa kepada Allah minta taufiknya. Jangan bersandar kepada akal saja. Yang terakhir, Allah yakuna ghairu ma yasha'u fa ilmuna in lam yurid haba'u. Ilmu kita kalau enggak diamalkan, tidak diridhoi Allah, semuanya adalah sia-sia. Walhamdulillahi alal kamali sa'ila taufiqin li husnil hali. Thumma salatu wassalamu abada ala nabil hashimi ahmada wal ali wa sahbi wa man lahum qafa wa hasbunallahu ta'ala wa kafa. Hadirin semuanya, ini adalah akhir dari majelis kita, daurah kita selama kurang lebih hari Ahad kemarin sampai sekarang hari Rabu. Semoga ada ilmu yang bisa diamalkan, semoga bermanfaat bagi saya, keluarga saya dan seluruhnya dan antum semuanya. Terakhir mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan seluruh kesilapan, dimaafkan ya. Ya, kosong-kosong ya. Ya, siap. Ya. Yang enggak maafkan, semoga dihukum sama Gusti Allah. Ya, seperti itu. Ya, dan semoga terus bisa menjalin silaturahmi. Ya, jangan cuma di sini saja. Yang main ke Solo silahkan, Pinara mampir ziarah silahkan, biar kita bisa terus menjalin silaturahmi. Akhirul kalam, aku qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi Masya Allah, Alhamdulillah hari yang panjang sampai Pak Yudo minta libur hari Selasa. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita serap, kita dapati. Sekarang tinggal waktunya kerja, kerja, kerja. Alhamdulillah eh, kayaknya perlu sesi tanya jawab tuh sebetulnya ya nggih. Ada yang mau bertanya, Pak? Udah malam. Kayaknya di balik tirai saja nanti. Di depan dapur atau di mana pertanyaannya. Pak Yuda, acara selanjutnya apa Pak Yuda? Iya. Heeh. Iya. Ini selanjutnya ada sedikit apalah. Ya sebetulnya hadiah terbesar murid untuk guru itu ya mengamalkan apa yang diajarkan, terus menebarkan apa ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan. Tapi sebagai apa namanya simbolis kita ada penyerahan kenang-kenangan zat dari teman-teman para pejuang Al-Fatih di Kediri. Ustadz Indra, ya wakilnya Ustadz Indra Pak Ido. Oke. Monggo Ustadz Indra, Ustadz Setio, saya tak kameramen.